Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kegagalan yang lazim terjadi pada saat proses presipitasi gravimetri dan penjelasannya. Jadi kegagalan yang terjadi itu terjadi pada endapannya. Itu pada contoh yang pertama itu ada peptisasi, di mana peptisasi ini dia terjadi pada saat proses pencucian endapan. Nah, apa yang terjadi? Jadi pada peptisasi ini yaitu endapan yang udah terbentuk. Jadi yang pertama itu kan dari nukleus, terus dia akan menjadi koloid, terus dia akan menjadi endapan. Nah, endapan yang udah terbentuk ini dia akan kembali lagi menjadi koloid itu pada proses pencucian, sehingga dia akan larut atau lolos pada kertas saring pada proses pencucian ini, sehingga endapan yang sudah terbentuk itu akan berkurang seperti itu. Dan ini terjadi karena penggunaan parut pencucinya. Bisa saja dia menggunakan parut pencuci yang dapat melarutkan endapan seperti itu. Nah, cara mengatasinya ya tadi kita harus menggunakan parut pencuci yang tidak melarutkan endapan. Terus yang kedua ada kopresipitasi, di mana dia ini berhubungan dengan zat pengotornya gitu. Terus dibagi lagi menjadi dua, ada oklusi dan absorpsi permukaan. Pada oklusi ini, di mana pengotor itu dia terdapat pada sela-sela atau kisi-kisi dari pengendapan, endapan itu sendiri gitu. Ini terjadi karena proses pembentukan kristal endapan yang terlalu cepat, sehingga zat-zat pengotor itu dia masuk ke dalam sela-sela endapan itu sendiri seperti itu. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara melakukan pembentukan kristal secara perlahan seperti itu, perlahan-perlahan, sehingga zat pengotornya itu yang mungkin dia awalnya menempel pada endapan karena prosesnya lambat, perlahan, maka zat pengotor ini dia akan larut kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ada absorpsi permukaan tadi. Ini dia pada larutan induk biasanya. Dan larutan induk ini berarti pada proses diges. Jadi pada saat presipitasi gravimetri ini ada namanya proses diges menggunakan larutan induk. Dan pada permasalahan absorpsi permukaan ini dia itu tidak dapat dicegah, namun bisa dilakukan meminimalkan gitu, diperkecil dengan cara yang pencucian tadi. Kenapa? Karena zat pengotor ini dia mudah larut, sehingga pada saat proses pencucian zat-zat pengotor ini dia akan larut seperti itu. Dan perlu diketahui parut yang digunakan yang pastinya parut yang tidak melarutkan endapan. Terus yang terakhir ada post presipitasi, di mana dia ini terjadi pengendapan yang kedua setelah pengendapan yang pertama. Ini terjadi akibat adanya garam yang suka larut. Contohnya kayak tembaga 2 itu dia diendapkan akan menjadi tembaga 2 sulfida gitu. Terus ada lagi nih, ada di dalam suatu larutan itu ada seng 2, di mana dia juga akan mengendap menjadi seng 2 sulfida seperti itu. Jadi pada proses post presipitasi ini dia itu jadi pengendapan yang kedua setelah pengendapan yang pertama. Terima kasih.